Tahukah kalian, there is something wrong in this ecosystem. Setelah mengikuti jejak-jejak perjalanan yang sedang berlangsung hingga saat ini mengenai live event atau konser membawa simpang siur yang mengundang pertanyaan besar selama 10 tahun mengenai ekosistem industri musik, yaitu siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab meminta izin membawakan lagu di atas panggung, serta siapa yang diwajibkan membayar royalti akibat dari penerbitan izin lisensi yang diberikan. Oke, kita bedah. Menurut beberapa definisi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 tentang ketentuan umum berbunyi, ayat 6, pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Ayat 24, penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dari keterangan di atas memberikan kita informasi penting bahwa sesungguhnya yang dimaksud pengguna dalam konser atau live event adalah penyanyi. Karena penyanyilah pelaku pertunjukan yang menampilkan atau yang mempertunjukkan suatu ciptaan. Bukan event organizer, dan I.O. pun tidak ada definisi jelas dalam undang-undang tersebut. Dalam memahami undang-undang hak cipta, kita harus memiliki pikiran dan hati yang bersih. Dalam berbagai persidangan, pastinya hakim memahami, mengadili, dan memutuskan. Tentunya dengan pikiran dan hati yang bersih tanpa memiliki kepentingan lain. Undang-undang hak cipta hidup dan bicara serta diuji melalui putusan pengadilan yang akhirnya kita suka atau tidak suka harus menerima bahwa pengguna adalah penyanyi, bukan event organizer. Untuk diketahui, persoalan izin dan pembayaran royalti itu adalah dua hal yang berbeda. Izin merupakan hal yang wajib dilakukan oleh penyanyi, sedangkan pembayaran atau persoalan siapa yang membayar royalti itu boleh dilakukan oleh siapapun, termasuk event organizer atau penyelenggara pertunjukan. Salah satu metode yang seharusnya dilakukan performer adalah setiap technical riders dari penyanyi profesional wajib berani menyertakan klausul yang berbunyi, untuk mewujudkan amanah Undang-Undang Hak Cipta 28/2014 bahwa artis tidak akan naik ke atas panggung sebelum kewajiban atas lisensi lagu diselesaikan. Artinya, artis meminta I.O. untuk membayarkan royalti pencipta namun bukan meminta izin pencipta. Pembayaran royalti bisa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, melalui lembaga manajemen kolektif. Yang kedua, melalui direct license langsung kepada pencipta. Membayar royalti secara direct bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 81. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1, Pasal 23 Ayat 2, Pasal 24 Ayat 2, dan Pasal 25 Ayat 2. Di mana perbedaannya? 1. Jika membayar melalui manajemen kolektif, maka royalti pencipta lagu akan diterima oleh pencipta lagu dalam periode tertentu dalam kurun 1 tahun dan dengan jumlah yang belum jelas perhitungan distribusinya. Kedua, jika membayar langsung kepada pencipta atau direct license, maka pencipta lagu pun akan menerima royalti dalam waktu yang sama dengan pelaku pertunjukan dengan jumlah yang wajar sesuai dengan kesepakatan. Untuk itu sangat diperlukan solusi terhadap sistem direct license terwujud di Indonesia dalam bentuk lembaga manajemen kolektif. Mungkin dibutuhkan bantuan teknologi dan digitalisasi untuk mempersingkat rantai penyaluran dan memberikan kemudahan dalam proses distribusi. Kita doakan semoga hal itu segera terwujud. Amin.